S354. Kau bilang apa, sayang? Mbak Rindang mengusir sesuatu yang tak kasat mata yang menempel di tubuhmu? Sean mengenakan jas keren bernuansa hitam keunguan. Iya, katanya makhluk itu adanya di hutan. Mungkin berasal dari tempat kita camping. Sahut Lani. Kubilang juga apa, kamu susah dibilangin. Jangan ikut, tapi masih saja ngayal. Sean menjentikan jari di dahi Lani. Lani memberenggut manja. Sean memperhatikan Lani. Kehamilan kedua istrinya itu membuat pipi Lani sedikit membengkak karena berat tubuhnya naik 3 kilogram, tapi justru membuat wajah Lani tampak semakin segar dan cerah. Kupikir Mbah sudah pikun dan hanya dangdut saja yang membuatnya senang. Tapi tanpa sengaja aku beberapa kali mendengar dan melihat Mbah mengaji tanpa membaca Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, sayang! Ucap Lani. Kamu sudah hafal satu Al-Quran belum? Tanya Sean. Lani menggeleng. Hari ini aku mau ke rumah sakit. Guntur sudah boleh pulang, sementara Tama mungkin merasa tak enak didampingi terus oleh Jeng Nisa. Lani mengalihkan pembicaraan. Tadinya aku mau buka biro jodoh sama Rashid tapi ternyata gagal. Ucap Sean. Lani mengernyit. Biro jodoh? Sean mengangguk. Aku sudah pernah bilang padamu apa belum sih kalau aku mau buka biro jodoh? Aku lupa. Atau autornya yang lupa, ya? Papa jodohnya Jeng Miran. Tama jodohnya Jeng Nisa. Tinggalkan sama Sri dan juga Jauhari, begitu? Ujar Lani. Sean terkekeh. Dia menyerahkan dasi pada Lani untuk dipasangkan. Padahal bisa memasangnya sendiri tapi sudah kebiasaan, manja. Sean senang bermanja pada Lani. Seringkali Lani memakaikan Sean baju full, dari dalaman hingga luar. Perkara memakaikan baju saja bisa lama. Bahkan Sean sering menggoda Lani. Alhasil Lani yang selalu teriak-teriak tidak jelas karena baju Sean akan dipakaikan setengah jam kemudian setelah Sean menerkam Lani dan mencumbunya dari berbagai arah. Ayo, kita sarapan. Akhir-akhir ini aku lebih bersemangat sarapan. Dora dan Dimas akan sibuk duduk di sisi Mbah Rindang yang kebingungan dengan banyaknya menu Dimitri. Ajak Sean. Oh, ya, kurasa anak itu kurusan. Apa benar? Siapa? Dimas? Tanya Lani. Sean mengangguk. Iya, Dimas. Lani tersenyum. Dia sedang puber mungkin, ada yang dia suka di sekolah. Jawab Lani. Dimas akan kusekolahkan kemanapun dia mau untuk belajar masak. Hobinya mirip Dimitri. Ucap Sean. Apa sekolah di Paris saja sekalian menjaga Dora? Usul Lani. Kalau Dora sekolah fashion di Paris, dia sudah di-booking Vanette untuk tinggal di rumahnya. Ucap Sean. Ingat Vanette jadi ingat Marina. Kikik Lani. Dokter Haris kemarin ke kantor, dia menanyakan beberapa rumah sakit yang dikelola Taruman. Ucap Sean. Dokter Haris masih kerja di rumah sakit Jiwa Abadi, kan? Tanya Lani. Sean mesem mendengar nama RSJ tempat Dokter Haris bekerja. Nama rumah sakitnya ajaib. Apa nggak Abadi itu sakit gilanya? Kekeh Sean. Lani ikut mengekeh. Ma, Pa, ayo sarapan. Barewel minta ini itu tapi dilarang Bumiran. Panggil Dora seraya mengetuk pintu kamar Sean. Sean dan Lani segera menuju ruang makan. Menyenangkan rasanya meja makan di rumahnya kembali bising. Sean senang sebetulnya saat dulu ada Sharon dan keluarga Davin tinggal di rumahnya. Suasananya ramai dan seru. Rumah sebesar itu, dengan banyak kamar kosong rasanya sepi jika hanya keluarganya saja yang tinggal di sana. Acara sarapan dimulai tapi sebelum berdoa Sean menyampaikan kabar jika Anissa untuk sementara akan tinggal di sana. Tentu saja kabar tersebut disambut dengan sukacita. Hari ini Guntur sudah mulai sekolah. Pengobatan laser membuat lukanya cepat sembuh. Tapi kabar jika Guntur dirawat karena luka tusuk, menyebar dengan cepat di sekolah.
Perhatian untuk Guntur berdatangan. Bahkan guru biologi yang masih lajang dan berusia 35 tahun pun rasanya terlalu perhatian. Begitu pikir Sisi. Ibu Susanti kerap mengajak ngobrol Guntur di luar jam pelajaran sekolah. Bahkan saat di rumah sakit kemarin, Ibu Susanti tak mau kalah cepat dengan anak didiknya yang menengok Guntur. Entah kenapa, baru sekarang Sisi merasa tidak suka melihat Ibu Susanti dan beberapa adik kelas yang dirasanya terlalu perhatian pada Guntur. "Ini apa banyak amat?" tanya Sisi melihat makanan di atas meja Guntur. "Oh, dari fans," jawab Guntur santai. "Di loker sudah nggak muat. Nitip di lokermu, Cin." Guntur asyik mencatat PR fisika yang lupa dia kerjakan semalam. Sisi memberenggut sebal dan duduk di sebelah Guntur. "Mukamu kenapa kusut?" tanya Guntur. "Belum disetrika sejak semalam," jawab Sisi asal. Guntur mesem. "Cinta pasti cemburu melihat banyak yang memberi perhatian padaku." Guntur membatin senang. Dia ngebut menyalin PR fisika milik Rangga. "Cin, ada yang nyari," panggil salah satu temannya di pintu masuk. "Siapa?" tanya Sisi masih dengan wajah kusut. "Revano," jawab temannya. Seketika Guntur mencekal tangan Sisi. "Jangan mau nemuin Revano. Di sini aja temenin aku," titah Guntur. "Kenapa sih? Dia ada perlu kali sama aku," sahut Sisi. "Enggak, kamu di sini aja. Revano itu udah lama naksir kamu. Aku nggak mau dia GR karena kamu nyamperin dia." Sisi mengerutkan kening tapi lalu diam saja, menurut dengan titah Guntur. "Cinta," panggil temannya yang tadi memanggilnya di pintu masuk. "Suruh aja ke sini, aku lagi mager keluar kelas," sahut Sisi. Dilihatnya Revano yang tampak mendesah di balik pintu masuk. Revano tak akan pernah bisa mendekati Sisi jika Sisi berada dekat dengan Guntur. Akhirnya Revano berlalu begitu saja. "Tuh, calon jodohku malah pergi gara-gara kamu overprotektif," gerutu Sisi. "Mana ada jodohmu pergi? Jodohmu itu di sebelahmu, Cinta," ucap Guntur serius seraya menutup buku PR fisikanya karena sudah selesai menyalin. Sisi memicing seraya menaikkan cuping hidung. Guntur tergelak. "Ekspresimu saat kecil masih saja sama saat aku gangguin Rangga. Memicing dan menaikkan cuping hidung. Itu memang ciri khasmu dan aku suka. Jangan suka sembarangan ngomong deh. Entar kalau malaikat mencatat kamu beneran jadi jodohku gimana?" sembur Sisi. "Ya alhamdulillah, dong. Doaku dan doamu terkabul. Ya, kan?" Guntur menatap lekat Sisi. Sisi diam, dia cemberut tak berani menatap balik Guntur. "Mataku tak seindah Rangga. Tapi percayalah, perasaan cintaku untukmu jauh lebih indah. Sedari kecil aku menyukaimu, Cinta. Bentar lagi ujian. Hubungannya dengan perasaanku apa?" tanya Guntur. "Fokus belajar. Aku bakalan tambah semangat kalau kamu jadi pacarku." Guntur menyentuh telapak tangan Sisi. "Ini acara nembak, ya? Gak romantis banget nembak di kelas pas mau jam masuk pula," gerutu Sisi. "Aku itu nembak kamu sudah ratusan kali, Ci. Hati kamunya aja yang kebal." Guntur ikut menggerutu. Bel masuk pun berbunyi. Semua murid masuk kelas. Rangga memberi kode pada Sisi untuk duduk di kursinya. "Enggak, jam pelajaran kali ini aku duduk sama Guntur dulu, ya?" pinta Sisi. "Terus aku duduk sama Hanifah?" "Enggak, aku nggak mau digrepe-grepe dia," tolak Rangga. "Ya ampun, Hanifah cuma cubit-cubit manja tangan sama pipimu doang, kok?" ujar Sisi. "Nggak mau, aku takut ternoda. Sana, ah!" Rangga mengusir Sisi dengan tenang.
Pulang sekolah kita pergi berdua saja. Sekarang aku mau duduk bersama belahan hatiku, Rangga. Oke, honey. Guntur menjawel dagu Cinta. Cinta menaikkan cuping hidung pada Rangga dan Guntur, tapi hatinya berdesir gugup saat Guntur menjawel dagunya barusan. S355. Rangga melihat banyak makanan di atas meja. Nggak bisa dimasukin loker? Tanya Rangga. Penuh. Jawab Guntur santai. Sana masukin lokerku. Titah Rangga. Guntur meraup semua makanan yang ada di atas meja. Pulang sekolah aku ke rumahmu. Kuberikan semua makanan ini untuk Dora dan Dimas. Pengumuman, guys. Pak Kolit nggak masuk sekolah karena sakit. Jam pelajaran kali ini kita free. Teriak Ursula yang langsung heboh with the jeng. Suasana kelas riuh bersorak senang karena mereka bebas belajar. Guntur kembali duduk di kursinya. Dimas nggak bakalan antusias sama makanan sekarang. Ucap Rangga. Loh, kenapa? Dia sedang ekstra diet. Workout tiap hari, makan nomor karbo nomor glukosa. Dora aja kelimpungan gak ada partner ngemilnya. Guntur melongo. Apa Dimas sedang masuk usia pubertas? Anak remaja punya motivasi kuat untuk langsing pasti berkaitan dengan urusan cinta. Terka Guntur. Rangga terdiam. Siapa yang ditaksir Dimas? Ke ruang wasias, yuk. Ada yang mau ku diskusiin. Ajak Guntur. Tentang? Udah, ayo. Guntur menarik lengan Rangga lalu merangkul bahunya. Hanya Guntur yang bisa memeluk Rangga seperti itu. Tak ada gadis lain bahkan Janes yang berani bersikap mesra pada Rangga di sekolah kecuali Dora. Keduanya tiba di ruang wasias. Enggak. Janes apa kabar? Tanya Guntur. Baik. Basi banget jawabannya. Cetus Guntur. Emang Janes lagi dalam keadaan baik? Nggak sakit nggak apa? Jawab Rangga kalem sembari mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Kamu pacaran kan sama Janes? Rangga menggeleng. Lah terus kebersamaan kalian selama ini apa? Guntur penasaran. Deket doang. Capek ngomong sama kamu. Tatap mataku, hei! Paksa Guntur. Apa sih? Kepo nanya hubunganku dengan Janes. Janes jelas naksir kamu. Terus kamu PHP-in dia? Atau mungkin kamu sama dia friend with benefit? Kekeh Guntur. Rangga menoleh dengan tatapan tajam, tapi karena sorot mata Rangga teramat teduh, Guntur sama sekali tak bisa membedakan tatapan Rangga. Dah, jangan natap aku kayak gitu. Bahaya kalau ada cinta di antara kita. Bakti Janes, kamu gimana sebenarnya sama dia? Ya dia sih emang naksir, pernah nembak. Tapi ku bilang aku nggak bisa. Cuma bisa dekat sebagai teman atau sahabat. Sahut Rangga. Hah? Sesimpel itu Janes menerima? Rangga mengangguk. Alasanmu nolak Janes? Ya nggak ada feel aja. Perasaanku biasa ke dia. Aku baik dengan Janes karena Papa Janes rekan bisnis Papa Angsa. Sudah sebatas itu saja, dan untungnya Janes bukan cewek egois yang suka maksain kehendak hatinya. Tutur Rangga. Terus adakah cewek yang kamu suka kalau memang Janes yang super modis itu tak bisa meluluhkan hatimu? Tanya Guntur. Rangga diam. Hah! Guntur merebut ponsel Rangga yang mulai menayangkan serial anime One Piece. Nonton ginian mulu sampai ribuan episode belum kelar-kelar. Aku lagi serius ngomong sama kamu. Enggak. Ya udah mau ngomong apa lagi? Nanya Janes sudah kujelasin. Gerutu Rangga tapi mode kalem. Siapa cewek yang kamu suka? Tanya Guntur serius. Gak ada. Kamu hombreng? Cetus Guntur. Rangga melirik Guntur dengan sudut mata seraya menginjak sepatu Guntur keras. Oh, bisanya main fisik.
Dumel Guntur. Sembarangan sih ngatain aku homo. Aku masih normal. Ucap Rangga. Ya tadi kan kamu bilang gak ada cewek yang kamu suka. Bantah Guntur. Rangga diam. Pikirannya malah tertuju pada Dora. Gadis manis yang beranjak remaja itu yang selalu ada di pikiran Rangga. Selalu ada perasaan tak rela jika Dora didekati teman-teman prianya. Tapi benarkah dia menyukai Dora? Adiknya yang masih remaja itu? Dora anak kandung Mama Net-Net? Mikirin cewek ya pasti. Terka Guntur. Kamu ngajak aku ke ruang WSIS cuma mau diskusi masalah cewek. Guntur mesem. Aku temanmu sejak kecil, tak bisakah berbagi cerita tentang hati? Rangga mengernyit. Yang jelas aku menyayangi Sisi sebagai adikku sendiri dan itu nggak bohong. Jadi kamu bebas dekati Sisi. Ya aku tahu kamu memang menyayangi Sisi layaknya adik sendiri, tapi tidak dengan Dora, kan? Ucap Guntur. Rangga mengerutkan kening. Dora? Guntur mengangguk. Kenapa dengan Dora? Kamu sayang Dora tapi bukan sebagai adik. Terka Guntur. Rangga tertawa. Sok paranormal. Aku bukan paranormal. Tapi bener kan tebakanku? Jelas nggak bener lah. Sangkal Rangga. Jangan dusta. Guntur bersikukuh. Rangga sedikit salah tingkah. Jujur bisa nggak sih? Desak Guntur. Rangga memukul bau Guntur lalu dia keluar dari ruang WSIS. Enggak! Kejar Guntur. Rangga tak peduli. Tapi langkah Guntur yang tinggi tegap itu berhasil menjejeri langkah Rangga. Bener, kan? Salah! Bener aja kenapa, sih? Ah, babuk juga nih orang. Udah kubilang nggak ya nggak. Rangga tak berani melihat Guntur, dia terus saja memalingkan wajah. Rahasiamu aman? Enggak. Akui saja. Rangga menghentikan langkahnya. Dia menghela napas. Dora itu masih kecil. Memang dia nggak bakalan gede? Ujar Guntur. Rangga mengembuskan napas dan menatap Guntur lekat. Aku tak mau merusak hubungan persaudaraanku dengan Dora. Kami saling menyayangi. Enggak, kamu anak Om Tama dan Dora anak Papa Angsa. Gak ada yang salah kalau memang kalian punya hubungan istimewa. Dengar! Dora anak yang ceria dan polos. Semua hal di dunia ini tampak indah baginya. Aku tak mau membuat hubungan yang rumit dengannya. Tapi kamu memang menyayangi Dora lebih dari sekedar seorang adik, kan? Tak ada bantahan dari Rangga. Dia kembali melanjutkan langkahnya. Kurasa, andai Dora besar nanti dan ada percikan cinta di antara kamu dan Dora, orang tua kalian pasti setuju. Secara Mama Net-Net nggak mau kehilangan kamu. Jadi kalau kamu berjodoh dengan Dora, Mama Net-Net tetap akan memilikimu sebagai anaknya. Ucap Guntur. Rangga tetap saja diam. Ucapan Guntur meresap sejuk ke sanubarinya. Benarkah? Andai memang suatu saat nanti jodohnya adalah Dora, apa orang tuanya akan setuju? Dah, jangan dipikirin. Yakin aja sama omonganku barusan. Selamat berjuang jagain adik kecilmu yang akan jadi jodohmu kelak. Guntur menepuk-nepuk bahu Rangga lalu masuk kelas lebih dulu karena memang mereka berjalan kembali dari ruang WSIS menuju kelas. Anissa terperangah melihat rumah megah Sean. Brawijaya suaminya adalah orang kaya tapi tetap saja rumah Sean jauh lebih megah dan mewah. Aku tinggal di sini? Tanya Anissa. Lani tersenyum. Iya, Jeng. Tama menitipkan Jeng Nisa bersama kami. Menitipkan? Lani mengangguk. Bukankah Jeng Nisa ingin selalu bersama-sama Wiratama, penyelamat Anda? Tapi saat ini, Wiratama belum bisa mengajak Jeng Nisa tinggal di rumahnya karena suatu alasan. Tinggal saja di sini karena anak Wiratama juga tinggal bersama kami. Mari, masuk. Lani menyentuh punggung Anissa untuk masuk rumah. Lanita membawa Anissa ke kamar yang dulu ditempati Dane saat bedres selama 1 bulan di rumah Sean.
Silakan beristirahat. Ini di lemari ada beberapa baju lengkap dengan dalaman, semuanya baru. Tapi ukurannya pasti pas dengan tubuh Jeng Nisa. Kamar mandinya di dalam, lengkap dengan handuk dan alat mandi. Nanti jam 8 malam, kami tunggu untuk makan malam bersama. Jelas Lani. Terima kasih banyak. Saya jadi merasa tidak enak sudah sangat merepotkan. Ucap Anissa. Lani menggeleng. Kami senang karena Jeng Nisa bisa lebih menambah semarak rumah ini. Suamiku menyukai suasana rumah yang ramai. Sahut Lani. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar yang setengah terbuka. Kepala Dora muncul dari balik pintu. Mama, Mbak minta jalan-jalan ke minimarket pakai kursi roda boleh, nggak? Tanya Dora. Minimarket? Mau beli apa? Lani kaget. Nggak tahu, Mbak nunjuk-nunjuk minimarket di TV katanya mau ke situ. Aku sama Dimas mau ajak Mbak dorong kursi roda ke minimarket yang ada di ruko dekat gerbang perumahan. Nggak boleh. Kamu minta temani Kak Rangga atau Om Jauhari. Titah Lani. Oke, siap, Mah. Dora memberi hormat pada Lani lalu mengangguk pada Anissa. Cantik sekali. Puji Nisa pada Dora yang berlalu dari kamar. Lani tersenyum. Terima kasih, Jeng Nisa. Rangga menemani Dora dan Dimas mengantar Rindang yang ingin ke minimarket, entah apa yang ingin dibelinya. Dora berjalan beriringan dengan Dimas, sementara Rangga mendorong kursi roda Rindang. Rumah Sean memang berada tak jauh dari gerbang perumahan elitnya. Dora tertawa-tawa mendengar cerita lucu Dimas. Tapi lalu pembicaraan mereka entah kenapa berubah menjadi perseteruan. Dora mendorong bahu Dimas. Dimas ingin membalas perlakuan Dora dengan mencubit tangannya. Tapi Dora cepat berlindung dengan memeluk Rangga erat. Kak Rangga, Dimas tuh ngeselin. Aduh Dora. Rangga bingung, bukannya barusan Dora dan Dimas sedang seru bercerita? Tapi memang selalu seperti itu. Dora dan Dimas sebentar-sebentar akur, sebentar-sebentar ribut. Itu terjadi hampir tiap hari. Sampai mereka tiba di minimarket pun Dora masih bersih tegang dengan Dimas. Dia masih saja menggelendot manja pada Rangga. Keduanya mendorong kursi roda Rindang dengan kompak. Rindang pun malah kebingungan setelah berada di minimarket. Dia asal tunjuk sesuatu yang semuanya menarik perhatiannya. Dora dan Rangga hanya iya-iya saja memasukkan apapun yang ditunjuk Rindang. Ini kanebo buat apaan coba, Mbah? Tanya Dimas. Dora merebutnya dari Dimas. Udah sih masukin keranjang aja. Ketus Dora sembari meleletkan lidah lalu kembali menggandeng Rangga. Dimas diam dan mengalah. Dia memilih menuju bahan-bahan masakan dan berbelanja sendiri. Sesekali Dimas melihat betapa lengketnya Doro dengan Rangga. Dimas sendiri sudah tahu identitas Sisi dan Rangga. Kalian dekat sekali. Dora, setelah besar nanti apa kamu masih akan sedekat itu dengan Kak Rangga? Kenapa aku merasa sedikit aneh? Tatapan Kak Rangga untuk Dora bukan tatapan yang sama seperti saat Kak Rangga menatap Kak Cinta. Apa mungkin? Dimas segera menggeleng dan menepis praduga-praduganya. Tapi hatinya kembali gelisah saat melihat Rangga mengacak-acak rambut Dora lalu menenggelamkan kepala Dore di pelukannya. Dora pun membalasnya dengan memeluk erat Rangga. Orang lain mungkin akan melihat kalian dekat sebagai kakak beradik. Tapi kenapa hatiku resah melihatnya? Dimas menunduk dalam, pura-pura melihat deretan bumbu masakan dengan serius. Padahal sebetulnya dia sedang sibuk menenangkan gundah di hatinya. S356